Assalamualaikum moms, apa kabar? Belajar parenting lagi yuk dengan saya Happy Mardiana di program Cerdas Mendidik Buah Hati. Tapi sebelum menonton video saya, silakan klik tombol subscribe serta lonceng yang ada di sampingnya supaya moms bisa mendapatkan info-info menarik seputar parenting untuk kebaikan moms sendiri loh, ya nggak sih? Moms, pasti semuanya pernah mendengar ya cerita tentang Malin Kundang. Lagunya seperti ini loh moms. Malin, Malin, si Malin Kundang, Malin Kundang anak durhaka, tak peduli nasihat ibunda, Malin Kundang menjadi batu. Ya kayak gitu lah moms lagunya ya. Ya itu tentang Malin Kundang si anak durhaka. By the way, pada umumnya yang dibilang durhaka itu anak ya moms, yang kurang ajar ke orang tuanya. Tapi jangan salah moms, ada loh orang tua yang durhaka ke anaknya. Hah? Iya kah? Seperti di topik saya kali ini, yaitu ciri orang tua durhaka ke anaknya. Makanya simak video saya sampai selesai supaya moms tidak salah paham dan bisa introspeksi diri. Apa salahnya sih kita sebagai orang tua introspeksi diri ya moms? Karena kita sebagai manusia tempatnya salah dan lupa. Seringkali secara tidak sadar di antara kita ada yang menyakiti perasaan anak-anak, baik itu dengan bentakan, pukulan, cubitan, atau tuduhan ya yang bikin nyesek hati anak. Oh ya, selain itu moms, karena sekarang zamannya medsos ya, emak-emak juga sering pegang gadget. Jadi pas dipanggil anak, moms malah jawab dengan pegang HP ya, gitu doang. Tapi di sini moms ya, banyak moms yang tidak menyadari. Mata moms lihat HP, bayangkan moms perasaan anak pada saat itu. Hayo ngaku, siapa di sini yang suka seperti itu? Saya sengaja membuat topik tentang orang tua durhaka supaya kita semua sebagai orang tua bisa memperbaiki lagi pola asuh kita ke anak. Lebih menyayangi anak dengan memberikan pendidikan yang baik mulai dari rumah. Ini berbicara soal durhaka ya moms ya. Tidak banyak orang tua menyadari kalau durhaka itu bukan hanya dilakukan oleh anak terhadap orang tua. Mas dan ayah yang sudah dewasa pun tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan sebagai orang dewasa, kita juga bisa loh moms durhaka ke anak sendiri. Sebenarnya moms ada banyak sekali ciri-ciri orang tua durhaka. Dan pada saat ini kita sering ya melihat di berita semakin banyak kasus orang tua menelantarkan anak, menganiaya, bahkan membunuh anak. Yang akan saya bahas di sini salah satu ciri orang tua durhaka yaitu tidak peduli pada anak dan merendahkan anak. Kenapa salah satu ciri saja yang akan saya bahas? Karena saya sering menemukan di luar sana, pas saya sedang belanja, saya sedang di rumah teman, melihat orang tua membentak anaknya, memarahi dengan kata-kata kasar, melarang dengan seenaknya, bahkan membanding-bandingkan anaknya dengan saudaranya atau anak orang lain. Nah ini nih yang miris ya. Yang sering kali saya amati, background pendidikan orang tuanya itu tinggi, tidak menjamin orang tua itu bisa mendidik anaknya dengan baik. Makanya saya bilang berkali-kali, yuk moms belajar ilmu parenting supaya kita berbenah semakin baik dalam mendidik anak-anak kita. Bagi orang tua, jangan pernah mengucapkan kata-kata kasar, apalagi sampai menghina dan merendahkan anak. Mulai sekarang peduli lagi moms dengan anak-anak kita, karena di memori otak anak akan
meninggalkan jejak perlakuan orang tua dulunya terhadap anak itu dan terbawa sampai anak itu dewasa. Ngeri kan Mams di sini? Dan Mams juga perlu menghargai anak. Misal anak melakukan kebaikan atau dia pinter misalnya mau makan, Mams jangan pernah bosan memuji anak, memeluk anak, mengelus-elus kepalanya sebagai bentuk penghargaan Mams untuk anak. Dan anak tentunya senang Mams jika Mams membiasakan memperlakukan anak dengan baik. Kemudian ada lagi nih Mams, perilaku orang tua di luar sana yang sering saya temukan. Termasuk salah satu ciri orang tua durhaka, yaitu memaksa anak. Nah, di sini saya mengingatkan ke diri saya sendiri dan juga kita saling mengingatkan sebagai sesama orang tua. Seringkali orang tua kurang berkomunikasi ke anak dan cenderung memaksakan kehendaknya untuk anak, padahal jelas-jelas anak itu nggak mau. Misalnya nih, anak pada saat itu nggak mau belajar. Apa yang sering dilakukan Mams? Memaksa anak belajar dengan alasan untuk kebaikan anak. Tujuannya sih nggak salah ya Mams ya, tapi please deh, caranya itu loh, bukan dengan memaksa Mams. Apa salahnya Mams coba dekati anak, ajak dia ngobrol, beri motivasi. Namanya juga anak-anak ya, sama seperti kita kalau lagi nggak mood ngerjakan sesuatu gimana sih? Kalau dipaksa kan juga nggak baik hasilnya. Jadi sering-seringlah Mams bicara dari hati ke anak, sambil bercanda, bercerita, ngobrol santai, nggak usah terlalu serius Mams. Please ya, nggak usah terlalu serius. Di situ anak tidak merasa dipaksa. Nggak nyaman juga kalau dari kecil anak terbiasa dengan paksaan. Bisa-bisa dia jadi nggak dekat sama Mams dan ayah. Dan ada yang bilang gini nih Mams ke saya, Mbak Happy, saya itu sering gak sabar kalau ngadepin anak, sering emosi karena kondisi capek sih ya, terus anak gak nurut. Aduh, jadinya anak saya sering kena semprot saya dan suami. Saya juga gak terbiasa peluk anak saya karena memang saya gak biasakan dari kecil. Apa yang dilakukan orang tua saya dulu ke saya, yaitu saya lakukan ke anak saya. Oh iya, terkait dengan apa yang dicurhatkan teman saya itu ya Mams, tentang dia nggak pernah meluk anaknya ya, dan itu menjadi hal yang tidak biasa gitu ya, karena dari kecil anaknya nggak dibiasakan. Nggak ada kata terlambat Mams. Jadi mulai sekarang kita perbaiki pola asuh kita ya Mams ya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang dianggap anak itu orang tua yang nggak nyaman ya buat anak ya. Jadi mulai sekarang nggak ada salahnya kok kita mulai peluk anak-anak kita, mulai sering-sering ajak ngobrol, mulai menghargai anak ya, dan sering-sering kita juga introspeksi diri. Oke, Mams dan Ayah sudah paham ya tentang orang tua durhaka. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka di mata Allah. Ingat, orang tua meskipun lebih berpengalaman, tapi belum tentu selalu benar, dan kita sebaiknya introspeksi diri. Jangan anak selalu dituduh dan disalahkan. Itu anak-anak kita sendiri ya. Kalau kita tidak mendidiknya dengan baik sejak kecil, lalu siapa Mams yang bertanggung jawab? Karena rumah adalah pendidikan pertama untuk anak. Bekali anak-anak dengan pendidikan agama, pelajari dan ikuti cara Nabi dalam mendidik anak-anaknya. Oke Mams, itu tadi sharing saya tentang orang tua durhaka. Semoga video saya ini bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.